warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang dulu, yaitu sekarang masuk pada operasi himpunan. Sebenarnya ini sudah Anda kenal operasi himpunan, ya. Operasi himpunan yang pertama yang akan kita bahas adalah yang namanya irisan. Ya. Yang pertama irisan. Kita menggunakan simbolnya seperti ini. Jika kita himpunan A, kemudian kita iriskan dengan himpunan B, maka isinya, jadi karena kita mengoperasikan himpunan, jadi hasilnya juga berupa himpunan lagi. Hasilnya adalah, nah di sini ada anggotanya yaitu X, di mana X ini anggota dari himpunan A dan X ini juga anggota dari himpunan B. Jadi untuk irisan saya kira mudah. Pada intinya adalah bahwa jika dua himpunan itu beririsan, maka dua himpunan tersebut memiliki elemen yang sama. Kalau kita menggambar diagram Venn-nya, nah jika kita punya diagram Venn-nya, maka nah misalkan ini adalah himpunan A, ini himpunan B, maka irisannya adalah yang dimiliki oleh kedua himpunan tersebut. Nah, ini adalah irisan. Sekarang kalau kita punya, misalkan punya himpunan A, kita punya A, I, U, E, O. Himpunan B kita punya penyusun huruf, penyusun kata matematika. Nah, maka dari sini kita bisa mencari irisannya, yaitu kita lihat ternyata irisannya adalah A, I, dan E, yaitu huruf vokalnya saja. Tuh, berikutnya yang kedua adalah gabungan. Gabungan atau union. Nah, simbolnya ini, kalau kita punya dua himpunan yang digabungkan, artinya kita menggabungkan seluruh elemen dari dua himpunan tersebut. Jadi X-nya anggota A atau X-nya anggota himpunan B. Maka dari sini diagram Venn-nya bisa kita lihat nanti.
Nah, ini himpunan A, ini himpunan B, maka union ini ya semuanya kita harus. Karena menggabungkan seluruh elemen dari dua himpunan tadi. Tuh. Berikutnya ada irisan, ada gabungan, kemudian ada apa lagi? Yang ketiga adalah komplement yang sudah kita kenal. Ada yang menggunakan simbol pangkat C, ada juga yang menggunakan simbol petik 1, bisa digunakan salah satu saja. Jadi kalau kita mau mencari komplement dari suatu himpunan, misalkan himpunan A, maka dari sini kita bisa mencarinya itu dari mana? A komplement itu adalah himpunan X, di mana X ini itu anggota dari himpunan semesta, tetapi dia bukan anggota dari A. Nah, jadi dia masih dalam lingkup himpunan semesta yang dibicarakan, tetapi di luarnya himpunan A. Jadi Anda bisa menggunakan simbol C ini atau simbol petik 1. Nah, kalau kita gambar, nah, jadi kalau kita punya satu himpunan, ini adalah himpunan A, maka komplementnya adalah di luar lingkaran ini, tapi masih dalam segmennya himpunan semesta. Jadi ini adalah himpunan A komplement. Jadi daerah komplement dari A ya daerah di luar lingkarannya A tadi. Jadi untuk komplement ini Anda harus tahu semesta yang dibicarakan dulu, supaya nanti kita bisa mudah menuliskan anggota dari komplement A tadi atau A komplement. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan semesta ini, misalkan bilangan 1 sampai 10, bilangan asli 1 sampai 10, kemudian Anda punya himpunan A itu adalah himpunan bilangan ganjil,
kurang dari 9, maka A komplement itu adalah himpunannya, anggotanya 1, 3, 5, dan 7 saja. Itu untuk komplement. Yang keempat ini selisih. Nah, kalau kita mau mencari selisih dari dua himpunan, nah, simbolnya ini, maka itu sama dengan himpunan X, di mana X-nya ini itu anggota dari A dan X-nya bukan anggota dari B. Itu untuk selisih. Atau ini bisa kita tulis menjadi A irisan B komplement. Ya, karena dia bukan anggotanya B, di luarnya B. Kalau kita gambar, ini himpunan A, ini himpunan B, maka selisih atau A selisih B itu adalah anggotanya A, tapi bukan anggota B. Yang kita arsir hanya bagian yang miliknya A sendiri, tidak dimiliki oleh himpunan yang lainnya. Nah, misalkan Anda punya himpunan A, itu himpunan ini himpunan B-nya. Nah, seperti ini, maka A selisih B ini sama dengan anggotanya A yang bukan anggotanya B. Kalau kita lihat antara A dan B, 2, 3, dan 5 itu juga dimiliki anggota A, dimiliki oleh A dan juga dimiliki oleh B. Sehingga A selisih B itu hanya isinya 1 dan 4. Ya. Terus berikutnya adalah nomor 5. Ini namanya beda setangkup atau ada yang menyebutnya selisih simetris. Ini simbolnya seperti ini, bukan berarti ini dijumlahkan ya. Jadi jika kita punya A beda setangkup dengan B, itu artinya di sini itu berisi himpunan yang anggotanya, jadi ini himpunan yang anggotanya itu dimiliki oleh A
atau himpunan yang anggotanya dimiliki oleh B tetapi tidak dimiliki oleh keduanya. Jadi beda setangkup itu anggota A atau anggota B tapi yang tidak dimiliki oleh keduanya, tapi bukan yang, jadi tidak yang beririsan gitu. Jadi kalau kita tulis ini gini aja. Kita pakai jadi ini himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B tetapi bukan anggota keduanya. Ini bisa kita tulis seperti ini. Tuh ya. Atau ini bisa kita tulis juga A selisih B digabung dengan B selisih A. Jadi kalau kita gambar diagram Venn-nya, ini A, ini B, beda setangkup, itu berarti yang kita arsir itu anggota A atau anggota B, tapi yang bukan anggota keduanya. Jadi kita kurangi yang irisan. Kita kurangi yang irisan. Kemudian yang selanjutnya itu, jadi kita menuliskan ini anggota A iris B digabung dengan anggota A selisih B digabung dengan B selisih A. Jadi kalau kita punya contoh tadi 1, 2, 3, 4, 5, B-nya itu misalkan 2,
357, maka A beda setangkup dengan B itu adalah isinya. Kita tinggal melihat apakah dua himpunan ini beririsan atau tidak. Kalau beririsan, kita buang irisannya. Di sini kan yang beririsan 2, 3, sama 5. Berarti beda setangkup ini anggotanya 1, 4, dan 7. Tuh. Nah, berikutnya yang ke-6 di sini adalah perkalian kartesian. Ini simbolnya seperti tanda kali itu. Nah, jadi untuk perkalian kartesian itu kita menuliskan urutan. Jadi kalau kita punya dua himpunan A cross B, maka himpunannya nanti ada pasangan berurutan. Pasangan berurutan ini urutannya tidak boleh dibalik. Jadi kita perhatikan himpunan yang dikalikan tadi atau yang kita cari cross produknya. Ini A, maka nanti yang kita tulis di depan itu juga elemen dari himpunan yang di sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan B, maka pasangan urutan yang berikutnya itu yang belakang berarti mengikuti anggota dari himpunan B ini. Nah, X anggota A dan Y anggota dari B. Jadi ini pasangan berurutan. Untuk nah, di sini kita punya contoh. Misalkan Anda punya A itu 1, 2, 3, B-nya itu 1, 2, maka A cross B-nya itu berisi himpunan pasangan berurutan 1,1, kemudian 1,2, terus 2,1, 2,2. Jadi kita memasangkan setiap anggota A dengan anggotanya B. Nah, ini berarti 3,1, kemudian 3,2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada cross product ini atau perkalian kartesian ini, itu jadi ini ada beberapa catatan. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, kalau kita menghitung berapa banyaknya anggota hasil cross ini, itu tergantung pada banyaknya anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Kalau kita hitung ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu kan sama dengan kita mengalihkan banyaknya anggota A dikalikan dengan banyaknya anggota B. Jadi, ada catatan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk mencari banyaknya anggota dari A cross B itu sama dengan banyaknya anggota A, atau masih ingat dengan kardinalitas? Jadi kardinalitas dari A cross B ini sama dengan kardinalitas dari A dikali. Nah, ini untuk perkalian ini
ya. Sini saya beri tanda warna lain saja. Nah, jadi saya beri warna lain untuk operasinya yang ini. Nah, operasi silang yang ini itu perkalian bilangan biasa. Kenapa? Karena kardinalitas itu kan berupa suatu bilangan, ya. Jadi ini perkaliannya biasa, bukan pasangan berurutan. Yang perlu Anda perhatikan itu. Jadi banyaknya anggota A berapa, kita kalikan dengan banyaknya anggota B. Jadi Anda jangan sampai rancu dengan tanda cross yang hitam ini. Kalau yang ini merupakan perkalian kartesian, jadi kita menuliskan pasangan berurutan. Yang ini boleh Anda ganti dengan titik, boleh. Atau tetap dengan menggunakan tanda sian seperti ini, boleh. Yang penting Anda paham bahwa ini merupakan perkalian bilangan yang ini merupakan perkalian bilangan biasa. Ya, yang tanda ini boleh Anda ganti titik. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jika kita mempunyai pasangan berurutan X, Y, itu tidak sama dengan Y, X, ya. Karena untuk yang belakang ini anggota dari himpunan yang kedua, yang depan anggota himpunan pertama. Jadi tidak akan sama jika kita bolak-balik. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa untuk A cross B itu tidak akan sama hasilnya anggotanya, maksud saya anggotanya dengan B cross A, karena posisinya tidak boleh dibolak-balik itu, ya. Kemudian catatan yang ketiga, jika ada himpunan A itu adalah himpunan kosong, kemudian himpunan B ini juga himpunan kosong, maka A cross B-nya itu juga berupa himpunan kosong karena dia tidak ada anggotanya. Jadi apa yang mau kita tuliskan di sini, karena dia tidak ada anggota, nggak bisa kita tulis sebagai pasangan berurutan. Nah, ini juga sama dengan B cross A-nya. Itu. Berikutnya ada materi tentang generalisasi operasi. Jadi ini ada yang namanya generalisasi. Operasi pada himpunan. Nah, di sini itu ada beberapa operasi yang diperumum. Generalisasi di sini diperumum, maksudnya kita langsung ke contoh saja. Jadi kalau kita punya banyak himpunan, misal kita punya himpunan ada A1, A2, A3 sampai AN. Ini kan terlalu banyak nih ya. Jadi ada banyak himpunan. Kita menggunakan generalisasinya dari himpunan ini, misalkan mau mencari
irisannya. Nah, seperti ini. Irisan dari banyak himpunan tersebut. Nah, seperti ini. Misalkan, maka kita bisa menuliskan secara umum, yaitu tanda irisan ini agak besar ya. Ini. Nah, I sama dengan 1 sampai N. Di sini A indeks I. Untuk menuliskan irisan dari banyak himpunan A, I. Ininya ini indeksnya bisa kita ganti mulai dari 1 sampai menyesuaikan di sini aja akhirnya berapa. Begitu juga dengan yang operasi gabungan. Tapi tidak semua operasi dasar tadi bisa kita generalisasikan ya. Misalkan kita menggabungkan banyak himpunan, nah ini juga kita buat sama, I sama dengan 1 sampai N, ini A, I. Kemudian yang bisa kita generalisasi lagi selain gabungan dan irisan juga ada perkalian kartesian tadi. Nah, ini ya sama, mulai dari 1 sampai N, ini A, I. Terus ada lagi yaitu beda setangkup. Nah, ini untuk yang beda setangkup juga sama saja. Berarti ini. Nah, itu. Kemudian ada juga kita buat generalisasi. Ini untuk irisan, ada juga istilah. Jadi misalkan kita punya himpunan A, mau diiriskan dengan banyak himpunan, misalkan B1 gabung B2 gabung B3 sampai Bn, ini juga bisa kan ini kalau kita pecah sebenarnya kan bisa ditulis jadi A irisan B1 ya kan, digabung A irisan B2 digabung dengan A irisan B3 dan seterusnya sampai pada nah ini A gabung B N. Nah ini nanti bisa kita generalisasi menjadi A irisan dari, nah ini kan karena kita mengikuti yang ini, yang di bagian kiri ini, bisa kita tulis seperti poin yang pertama. Nah seperti ini. Oh, gabungan.
Nah, ini bisa kita tulis. Nah, seperti ini. Atau kita tulis seperti yang ini, bagian ruas kanan ini, yaitu gabungan dari karena yang bergerak adalah B-nya, jadi yang ada indeksnya hanya B, A-nya tetap. Jadi sama saja. Itu, ya.